Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umroh sesuai pilihan Anda. Keberangkatan awal Agustus tahun 2024. Harga untuk 20 orang pendaftar pertama. Umroh reguler hemat 25,9 juta. Umroh premium 33,9 juta. Buruan daftar umroh sekarang. Ibadah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber biasa yang tetap santai, depan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa di subscribe dulu ini. Aduh, rokok gua habis guys. Itu backup channel ya guys. Mudah-mudahan channel utama ini nggak ada masalah ya guys ya. Maafin juga gua ngerokok, soalnya gua mau ngebahas seseorang yang sangar juga nih. Oke, kita masuk ke kontennya langsung. Nih, yang kita mau bahas adalah bapak ini. Nah, aduh. Luhut ungkap Cina mau kembangkan sawah padi di Kalteng. Cina guys. Ya, seolah-olah petani di Indonesia ini nggak ada kayaknya. Atau nggak mampu gitu. Ya. Ayo. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan ungkap rencana Cina ikut kembangkan pertanian di Kalimantan Tengah. Nah, Luhut menyebut bahwa Cina bersedia menyalurkan teknologi pertanian terutama bidang padi di Indonesia. Cina lagi. Guys, terus Hut, kita joget. Ya. Cina dipilih menjadi penyalur teknologi berdasarkan kemampuan swasembada pangan negeri tirai bambu itu. Iya Pak. Bah, Pak Luhut keren ya. Meski demikian, Luhut juga berharap adanya andil anak-anak muda yang bertalenta di bidang pertanian turut menjalankan program ini. Pertama soal padi, jadi saya sudah lapor Bapak Presiden, kita minta mereka memberikan teknologi padi mereka di mana mereka sudah sangat sukses jadi swasembada dan mereka bersedia, dan kita tinggal sekarang cari lokal partnernya untuk membuat di Kalteng, karena tanahnya itu dari zaman dulu sudah ada, itu sampai 1 juta hektar, tapi kan secara bertahap bisa dikelola nanti 100.000, 200.000 dan seterusnya, dan off takernya adalah Bulog. Kita berharap ya 6 bulan dari sekarang mungkin kita sudah mulai dengan proyek ini. Tinggal kita sekarang mau ajak anak-anak muda Indonesia yang bidang pertanian untuk ikut di situ. Padi ini menurut saya menjadi sangat serius. Bentar dulu. Ya, ini di zaman Pak Harto, swasembada beras itu udah loh di zaman Pak Harto tuh ya. Udah ekspor ya. Di zaman Jokowi ini pakai Cina guys. Iya. Udahlah, Cinain semua aja Pak. Karena selalu masalah kita adalah padi, beras. Selalu kita impor 2 juta lah, 1,5 juta lah, dan seterusnya. Masalahnya ini teknologinya lo impor juga Bapak. Ya Allah. Iya dah.
Mau sampai berapa sih umurnya beliau nih? Iyain. Jadi kalau program ini jalan, dan menurut saya harus jalan, kita sebenarnya minta 5 ton, 4-5 ton aja. Kalau kita punya palang pisau kalteng itu 400.000, itu hampir 2 juta bisa kita lihat, kita teruskan dengan yang lain. Ya sudah selesai masalah ketahanan pangan kita untuk tadi beras. Kita menjadi lumbung pangan nanti ke depan yang harusnya. Lumbung pangan. Lumbung pangan buat Cina juga ya Pak ya. Nanti tenaga kerja Cinanya makin banyak ya Pak. Kemarin tambang begitu juga ya Pak. Sekarang padi Pak. Padi. Iya. Nantinya Perum Bulog jadi lembaga yang bertugas mengumpulkan hasil produksi dan diharapkan mengatasi masalah stok beras. Iya Pak. Untuk itu Luhut berharap program ini sudah bisa dimulai dalam 6 bulan dan menjadi salah satu upaya menuju swasembada pangan. Namun, adapun kesepakatan itu dicapai usai Luhut bertemu Menlu Cina Wang Yi pada Jumat 19 April 2024. Iya Pak. Iya Pak. Nggak bisa komentar apa-apa gue ya. Kalian nanti kita baca komentar orang di sini ya. Dan ini juga ada berita, nggak cuman padi ternyata guys, nggak cuman padi, ini juga. Wah, Indonesia mau ekspor durian ke Cina, tapi yang bikin kebun durian Cina juga. Menko Luhut Binsar di tengah acara Investor Daily Roundtable menegaskan, Indonesia bisa menawarkan 5.000 hektar lahan agar Cina dapat membangun kebun durian di Indonesia. Habis padi durian jadi dicinain semua anjir, tambang. Iya Pak. Iya. Joget aja. Iya Pak. Luhut juga menegaskan potensi kerjasama durian dengan Cina ini bisa mencapai $1,5 miliar Amerika Serikat, dan Indonesia berpotensi menangguk 30% dari investasi kebun durian Cina itu. Petani durian lokal gigit jari dong. Ini urusan 5.000 hektar durian ini, kalau ada yang mau investasi diumumin aja. Karena Tiongkok Tiongkok nanya, ini serius nggak? Di mana 5.000 hektarnya itu? Bagaimana kebijaksanaannya, mekanisme kerjasamanya gimana? Jadi kita bagaimana cepatnya teman-teman sekalian? Ayo kita bikin ini, can be $2 billion. Ini kata si IPW. Nah ini nyambungnya kemana nih? Ya. Itu nyambung ke judi. Enggak, ini beritanya yang ini aja. Iya Pak. Sekarang kita langsung, gua nggak bisa komentar guys, serius, pokoknya mau dicinain semua. Jadi durian, padi, kita ke Instagram aja ya guys ya. Let's go to Instagram guys. Oke guys, kita udah di Instagram ini di Kompas.com ya. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menceritakan rencana Cina mengembangkan pertanian di Kalimantan Tengah. Luhut menyebut bahwa Cina bersedia menyalurkan teknologi pertanian terutama di bidang padi kepada Indonesia. Hai, apa kabar Institut Pertanian Bogor? Itu, apa kabar? Cina lagi. Kasihan lulusan IPB dan sekolah pertanian tidak dimanfaatkan, diberdayakan. Mau bilang apa yang ngomong Luhut? Orang satu ini nggak pernah ada enak dengarnya kalau dia ngomong. Itulah. Tuh. Selamat pemilih 02, selamat. Kata Pak Anies sih yang benar, perlu rakyat sendiri. Mau gimana? Udah kepilih, mau bilang apa? Padahal kita bisa olah sendiri jika pemerintah duduk bareng dengan akademisi dan praktisi. Tapi memilih duduk dengan orang Cina. Selamat buat fans 02, gue kena imbasnya nih. Itu ada Cina mulu Pak. Luhut. Biar yang sepakat berkelanjutan yang jawab. Itu berkelanjutan, lanjutin aja. Nah nih. Aduh, SDM Indonesia diganggukan supaya miskin dan ngemis bansos. Astagfirullahaladzim. Pejabat yang satu ini kewenangannya yang dikasih presiden banyak banget ya. Takut sakit lagi aja, apa nggak ada yang lain? Mau bilang apa? Kenapa milih Cina? Cina orang pendatang lebih rajin dan pemikiran ke depan sadar diri. Ini dibahas lu sama orang-orang lu. Si paling Cina ganti warna kulit dulu bos, mampus. Kalau begitu didik dan kembangkan SDM Indonesia.
Apa nggak takut lama-lama dikuasai Cina? Bagaimana dengan nasib anak cucunya yang punya tanah dan sawah? Apa pemerintah tidak mampu memberi penyuluhan dan mencerdaskan anak bangsa untuk kemajuan pertanian? Tanah sendiri baiknya diolah sendiri. Itulah. Iya, nah. Indo masih susah pola pikirnya, butuh puluhan tahun. Aduh, nih orang. Aduh, ya Allah. Aduh, begini muka lu. Aduh, ini si Zaki nih. Aduh, udahlah. Bacanya sakit hati gue. Apa kabar TKI? Tetap aja jadi babu di negeri orang. Tapi kalau di Indonesia jadi raja. By the way bos, nggak beli skin baru. Kali aja udah ada yang jual di lapak TikTok. Ngeyelan dan SDM kita ngeyelan dan pola pikir cuma cuan. Misal Didik malah ngerasa ngapain jadi buruh tani di negeri sendiri. Dan ujungnya korupsi dana pertanian. Duh, gimana dah ya? Aduh, iyalah. Susah emang, susah. Mental jongos itu susah sayang. Lah kok negara lain kenapa nggak orang kita aja melalui Departemen Pertanian? Kalau orang kita saat ini nggak bisa di Departemen Pertanian, pecat dulu semua, berarti nggak ada manfaat dan skillnya mereka. Baru cari yang baru yang punya kualitas dan skill. Kalau mau belajar dari orang luar, kok baru sekarang? Telat dong Pak, gimana sih? Iya lu, zaman Soeharto udah pernah itu swasembada beras. Udah pernah, tapi ya namanya Luhut, siapa yang berani ya? Bentar lagi jual aja negeri ini ke Cina. Aduh, kenapa Institut Pertanian Bogor aja atau anak-anak MAS Pertanian, mahasiswa pertanian? Iya Luhut, aduh Pak Luhut. Negara lain udah bisa bikin rudal 9 kali kecepatan suara. Nah, lah ini nanam padi aja nggak mampu. Aduh ya Allah ya Rabb. Kenapa tidak diserahkan kepada anak bangsa? Indonesia masih merah putih kah? Alhamdulillah. Tuhan pasti segera panggil dia karena idenya sungguh luar biasa, out of the box terus. Iya. Idenya itu, udahlah. Aduh. Emang sarjana pertanian Indonesia nggak bisa mengolah pertanian Indonesia kah sampai Cina turun tangan? Nah, woi, sarjana pertanian Indonesia nggak ada kah? Memberdayakan petani. Kalau dia berhasil nggak transfer teknologi, oke gas. Ya udahlah. Yang ini ya, terus kita lihat yang durian tadi ya guys ya. Let's go lihat apa komentar netizen. Setelah padi gini durian, gas sekalian aja Pak, Indonesia dijual ke Cina. Aduh. Kalian kira-kira petani Indonesia nggak mampu apa? Pemerintahnya nggak memfasilitasi. Iya, apa pemerintahnya nggak mampu memfasilitasi? Aduh, kasih juga kebun duku, singkong, jagung, jengkol, pete. Mau ketawa takut ditangkap, anjir. Masa ketawa aja ditangkap. Wow, apa ini yang di kampung kemarin rame-rame jual tanah sampai berhektar-hektar. Sekarang lagi berurusan sama dinas terkait. Karena tidak ada izin, tiba-tiba ketahuan ada berhektar-hektar tanah dijual. Sekarang lagi bermasalah. Sulteng, Sigi, itu lagi. Itu kalau masalah tanah, AHY ya. Ini negara lama-lama punya Cina kak. Dijual pelan-pelan. Iyalah. Segala ke Cina. Segala ke Cina. Ker Cina terus weh. Ke Cina hutang, ke Cina semua ya. Maunya yang instan, cepat, nggak mau capek dapat untung. Tapi untuk siapa untungnya? Ya untuk mereka lah. Cina ini Indonesia. Mamam, NKRI harga mati mana? Nanti Luhut kalau mau dikubur minta yang borong Cina. Konsep ekspornya di luar multiverse ya. Waduh, di luar multiverse anjir. Kami tidak percaya kepada kalian. Benar-benar pribumi akan dihilangkan dari negara ini. Nah tuh mana yang teriak-teriak pribumi no? Mana? Jangan-jangan Indonesia udah punya Cina. Segalanya Cina. Pengagung Cina. Kegilaan apa lagi ini? Cuma alasan untuk menambah eksistensi Cina di Indonesia. Ekspor kok caranya begitu? Opung. Bingung kita. Jancuk.
Ya, untungnya buat Cina kalau gitu. Dah tuh. Wah, bukan Yaman ini, Cina. Sekalian negara ini dijual, Pak. Aduh, udahlah. Udah guys, ya. Selamat menikmati ya. Ya, selamat menikmati keberlanjutan. Gua udah bilang apa? Nih baru nih. Lanjutin aja. Kedepannya keadaan makin susah guys. Siap-siap aja. Lihat aja begini. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luhut. Pertama soal padi, jadi saya sudah lapor Bapak Presiden, kita minta mereka memberikan teknologi padi mereka di mana mereka sudah sangat sukses jadi swasembada dan mereka bersedia, dan kita tinggal sekarang cari lokal partnernya untuk membuat dekal karena tanahnya itu dari zaman dulu sudah ada sampai 1 juta hektar, tapi kan secara bertahap bisa dikelola nanti 100.000, 200.000 dan seterusnya, dan off-takernya adalah Bulog. Kita berharap ya 6 bulan dari sekarang mungkin kita sudah mulai dengan proyek ini. Tinggal kita sekarang mau ajak anak-anak muda Indonesia yang bidang pertanian untuk ikut di situ. Padi ini menurut saya menjadi sangat serius karena selalu masalah kita adalah padi, beras. Selalu kita impor 2 juta lah, 1,5 juta lah dan seterusnya. Jadi kalau program ini jalan, dan menurut saya harus jalan, kita sekarang minta 5 ton, 4-5 ton aja. Kalau kita punya palang pisau kalteng itu 400.000, itu hampir 2 juta bisa kita lihat, kita teruskan dengan yang lain. Ya sudah selesai masalah ketahanan pangan kita untuk tadi beras. Kita menjadi lumbung pangan nanti yang harusnya. Wah, Indonesia mau ekspor durian ke Cina. Tapi yang bikin kebun durian Cina juga. Menko Marves Luhut Binsar di tengah acara Investor Daily Roundtable menegaskan, Indonesia bisa menawarkan 5.000 hektar lahan agar Cina dapat membangun kebun durian di Indonesia. Luhut juga menegaskan potensi kerjasama durian dengan Cina ini bisa mencapai $1,5 miliar Amerika Serikat, dan Indonesia berpotensi menangguk 30% dari investasi kebun durian Cina itu. Petani durian lokal gigit jari dong. Ini urusan 5.000 hektar durian ini, kalau ada yang mau investasi diumumin aja. Karena Tiongkok nanya ini serius nggak? Di mana 5.000 hektarnya itu? Bagaimana kebijaksanaannya, mekanisme kerjasamanya gimana? Jadi kita bagaimana cepatnya teman-teman sekalian? Ayo kita bikin ini, can be $2 billion. Sabun kalian nggak bisa menghaluskan kulit dan juga nggak menghilangkan gatal. Ganti dengan sabun ini, sabun madu. Khasiatnya luar biasa guys. 6 manfaat madu untuk kulit: mengobati jerawat dan juga penyakit eksim lainnya, mencerahkan kulit, memudarkan bekas luka, memiliki sifat antiseptik alami, mengatasi tanda-tanda penuaan, membersihkan pori-pori kita dan menghilangkan komedo, serta mengobati sunburns. Ganti sabun kalian dengan sabun madu. Order segera di sini.